Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem pendukung keputusan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik representatif yang biasa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi contoh yang saya ambil di sini ada dua teknik, yaitu pohon keputusan dan tabel keputusan. Jadi langsung saja kita bahas untuk teknik yang pertama. Ya, untuk teknik yang pertama yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah yang dihadapi, dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Pohon keputusan juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Tujuan pohon keputusan: mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Lanjut manfaat pohon keputusan. Yang pertama, membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Yang kedua, mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Yang ketiga, memadukan antara eksplorasi dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Ya, tahapan-tahapannya. Yang pertama, mendefinisikan dan merincikan masalah secara jelas. Yang kedua, menggambarkan struktur dari pohon keputusan. Yang ketiga, menentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Yang keempat, menentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Di sini ada juga kelebihan dari teknik pohon keputusan, yaitu daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kemudian, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Kemudian fleksibel, untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang dipilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kemudian kelemahannya, yang pertama, dapat terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, karena bisa menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Kemudian kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Dan yang terakhir, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Ya, masuk di konsep dasar pohon keputusan. Di sini ada beberapa simbol. Yang pertama, simbol kotak, itu menandakan keputusan. Yang kedua, simbol bulat menandakan chance atau kemungkinan. Dan garis datar panjang itu menunjukkan garis penghubung. Kemudian ada simbol kotak dan garis menandakan alternatif keputusan. Kemudian yang terakhir bulat dan disambung dengan garis
artinya alternatif kemungkinan yang terjadi. Ya, kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau pseudocode dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Jadi dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Struktur tabel keputusan. Di sini terdiri dari 4 bagian, yaitu condition step, condition entry, action step, dan action entry. Yang pertama, condition step itu bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Kemudian, kalau condition entry berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu terpenuhi, contohnya diberi simbol Y, dan tidak terpenuhi, diberi simbol N. Kalau action step berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Dan kalau action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan yang mana akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Ke langkah pembuatan tabel keputusan. Yang pertama yaitu kita menentukan kondisi yang akan diseleksi. Kemudian menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Dan yang ketiga menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat mengisi condition entry. Condition entry ini diisi sedemikian rupa sehingga semua kemungkinan bisa terwakili.